Pernahkah kalian menemui sebuah pita yang ada 3 warna? Contohnya seperti di gambar ini, ada merah, putih, biru. Dan di pita itu terdapat beberapa bilangan, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika saya menginginkan kalian menentukan warna dari angka atau bilangan 2345, kira-kira yang muncul warna apa dari bilangan 2345 itu? Oke, bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan jawab di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang masih belum tahu, simak video berikut ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Arieza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 matematika, yaitu pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Kalau menurut definisinya, pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan-bilangan yang punya aturan atau punya ciri khusus. Jadi pola bilangan-bilangan itu akan teratur tersusunnya. Itu namanya pola bilangan. Bagaimana cara mengenali ciri-ciri atau aturan pola bilangan? Nah, mari kita simak video berikut ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan. Yang kedua, memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pola bilangan. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan menggunakan tabel. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian peta konsep pola bilangan ini seperti ini. Oke, silakan kalian amati dulu peta konsepnya. Untuk permasalahan pertama, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kalian menentukan warna dari bilangan 2345 pada sebuah pita yang mempunyai 3 warna. Jadi pita itu mempunyai 3 warna dan ada urutan bilangannya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, bagaimana kita menentukan warna pada bilangan 2345? Caranya sangat mudah sekali. Oke, kita harus membuat sebuah tabel tentang warna dan bilangan itu. Contohnya seperti ini. Untuk warna merah, kita kelompokkan bilangan-bilangan yang masuk dalam warna merah. Ada 0, 3, 6, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada warna putih, mulai dari bilangan 1, 4, 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian berwarna biru, ada bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, setelah kita mengelompokkan menjadi warna merah, putih, dan biru, kita bikin tabel lagi sendiri. Jadi kita khususkan untuk satu warna saja. Contohnya seperti ini. Saya akan mengelompokkan yang pita berwarna merah saja. Nah, kenapa bilangan-bilangan itu berwarna merah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mulai dari bilangan 3. Jadi pita berwarna merah itu di awal ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kenapa semua bilangan itu berwarna merah? Karena
bilangan itu jika dibagi 3, kenapa 3? Karena ada 3 warna, yaitu merah, putih, biru. Jadi harus dibagi 3 ya. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Pas, hasilnya 1. Dan mempunyai sisa 0. Oke, saya ulang lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan hasilnya sisanya 0. Begitu juga 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sisanya 0. 9 dibagi 3 hasilnya 3, sisanya 0. Seterusnya. Jadi semua bilangan yang ada di pita berwarna merah jika dibagi 3 akan bersisa 0. Sisanya itu yang kita garis bawahi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, pola bilangan yang dibagi 3 bersisa 0, maka memunculkan warna merah pada pita itu. Jadi semua bilangan yang ada di pita itu, jika dibagi 3 sisanya 0, pastilah dia berwarna merah. Oke, kita dapat 1 poin. Lanjut, pita berwarna putih, seperti di tabel di samping ini. Pola bilangannya saya ambil dari mulai 4, 7, 10, dan seterusnya. Sama kita bagi 3 juga. Nah, tidak menghasilkan hasil yang pas, tapi ada hasil yang mendekati. 4 dibagi 3 mendekatinya 1. Kemudian dia akan bersisa 1. 7 dibagi 3 mendekatinya 2. Sisanya 1. Semua bilangan dibagi 3 bersisa 1, maka akan memunculkan warna putih pada pita tersebut. Jadi gitu ya. Jadi semua bilangan-bilangan pada pita itu jika dibagi 3 bersisa 1, muncullah warna putih. Kita dapat 2 poin. Lanjut, yang berwarna biru. Nah, seperti di samping ini, kalian bisa lihat di tabel, mulai dari saya ambil bilangan 5, 8, dan seterusnya. Jika dibagi 3, itu tidak akan menghasilkan yang pas. Ada hasil yang mendekati. 5 dibagi 3 mendekatinya 1. 8 dibagi 3 mendekatinya 2. Dan mereka mempunyai sisa 2. Ya, punya sisa 2 semua. Semua bilangan di pita itu yang dibagi 3 bersisa 2, pastilah akan memunculkan warna biru. Kita dapat 3 poin. Oke, kita coba rangkum dari depan. Untuk yang berwarna merah tadi sisanya adalah 0 jika dibagi 3. Untuk yang berwarna putih jika dibagi 3 bersisa 1. Untuk berwarna biru jika dibagi 3 sisanya 2. Oke? Mari kita jawab pertanyaannya di awal tadi. Sekarang kita cek bilangan 2345 jika dibagi 3, sisanya kira-kira berapa? Kalian bisa menggunakan porokapit atau cara yang lain. Di sini saya sudah menghitung 2345 jika dibagi 3 adalah 781, hasil yang mendekati. Sisanya adalah 2. Kita balik lagi ke depan. Yang sisa 2 tadi warna apa? Biru. Betul. Jika bersisa 2, maka dia akan masuk ke dalam kelompok biru. Otomatis pasti pitanya berwarna biru. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut di permasalahan yang kedua. Masih tetap materi pola bilangan. Di permasalahan kedua ini, saya punya sebuah soal seperti ini. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% pada orang pembeli pertama. Oke, seperti yang kalian baca di bawah ini, di samping ini maksud saya. Silakan dipahami. Pada pukul 8, di toko itu sudah ada 8 pembeli. Pukul 8, ada 8 pembeli. Pukul 8 lebih 5, ada 16 pembeli. Pukul 8 lebih 10, ada
24 pembeli. Jika pola itu akan berlanjut terus, polanya berlanjut terus, pertanyaannya, pada pukul berapa 64 orang pembeli masuk ke dalam toko? Yang pertama. Yang kedua, pada pukul 9 terdapat berapa banyak pembeli di toko itu? Oke, mari kita jawab. Kita bikin tabel lagi. Di sini. Saya sudah bikin tabel seperti yang di samping di sini. Tabelnya kolom di pukul saya tulis mulai dari yang pertama yaitu jam 8, pukul 8 lebih 5, pukul 8 lebih 10. Kalau saya lanjutkan polanya, itu pasti bertambah 5 menit. Oke? Bertambah 5 menit terus. Sedangkan jumlah pembelinya 8, 16, 24 pasti bertambah 8 orang. Itu sudah menjadi pola ya. Jadi ada 2 pola. Yang pertama polanya waktu, yang kedua polanya jumlah orang pembeli. Oke, pertanyaan pertama tadi kan, pada pukul berapa 64 orang pembeli masuk ke dalam toko? Oke, caranya gampang. Tinggal kita cari aja jumlah 64 itu ada di urutan berapa. Ternyata dia ada di urutan ke-7 setelah kita urutkan. Mulai 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Sampai 64 dia ada di urutan ke-7. Oke, setelah kita tahu urutan ke-7, langkah yang kedua adalah tinggal kita kalikan 7 tadi dikalikan dengan 5 menit. Yaitu penambahan pada waktu. 7 kali 5 hasilnya 35 menit. Langkah terakhir kita tambahkan 35 menit ke pukul yang awal tadi, yaitu 8.00. Berarti 8.00 ditambah 35 hasilnya menjadi 8.35. Oh, berarti jawabannya 64 orang pembeli masuk ke dalam toko itu pada pukul 8 lebih 35. Untuk pertanyaan yang kedua, sama tabelnya ya, dan penambahannya juga sama. Pertanyaan yang kedua tadi, pada pukul 9 berapa banyak pembeli yang masuk di toko itu? Berarti yang pukul, kolom pada pukul, kita urutkan sampai pukul 9. 8, 8 lebih 5, 8 lebih 10, sampai pukul 9. Kira-kira pukul 9 itu ada di urutan berapa coba? Ya, benar. Jadi pukul 9 itu ada di urutan ke-12. Jadi setelah kita tahu urutannya ke-12, tinggal kalikan 12 dengan 8. Kenapa 8? 8 adalah penambahan di jumlah pembeli. 12 kali 8 sama dengan 96. Berarti pukul 9 ada 96 pembeli. Oke, kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yang ketiga di sini. Masih tetap di materi pola bilangan. Saya punya soal seperti ini. Oke, silakan diamati. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 120. Oke, jumlahnya 120 ya. 3 bilangan. Langkahnya mudah sekali, sangat mudah. Easy bet. Langkah pertama kalian harus pahami dulu apa itu 3 bilangan genap berurutan. Ingat ya poinnya ya, berurutan. Contohnya seperti ini, kalau 3 bilangan genap berurutan itu ada 2, 4, 6, ada 8, 10, 12, ada 20, 22, 24, dan seterusnya. Kalau kalian ngurutkan 20, 24, 30, memang semua bilangan genap, tapi tidak berurutan. Nah, harus berurut ya, berurut bilangan genapnya. Langkah kedua, kemudian bagi bilangan tersebut dengan angka 3. Jadi 120-nya tadi dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita disuruh menyebutkan 3 bilangan genap. Maka 120-nya tadi dibagi 3. 120 bagi 3 berapa? 40. Oke, langkah ketiga. Setelah itu tinggal kita kurangi aja. 40 kita kurangi 2,
40 kita tambah 2. Jadi dikurangi dan ditambah. Intinya kita tinggal mencari bilangan genap sebelum 40 dan bilangan genap setelah 40. Jadi 40-nya ada di tengah-tengah. Jadi setelah kita kurangi 2, 40-nya jadi 38. Setelah kita tambah 2, 40-nya jadi 42. Ketemulah pola bilangan itu, yaitu 38, 40, 42. Kalau dijumlah hasilnya 120. Paham kan? Oke, untuk pemahaman kalian, saya sudah bikinkan beberapa soal, ya lebih dari satu pastinya, untuk kalian berlatih. Oke, di sini saya sudah menampilkan soal-soalnya. Ada berapa soal ini ya? 6. Ada 6 soal. 4 soal kalian jawab langsung, 5 dan 6 kalian jelaskan. Jadi harus ada penjelasan dari kalian. Oke. Bagi yang sudah paham, bisa langsung jawab soal ini. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang masih belum, mari kita diskusi lagi di kolom komentar. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.